Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah perilaku organisasi dari kelas MBS 5B yang beranggotakan 2 orang, yakni Muhammad Ihsanuddin dengan NIM 630402000039 dan Muhammad Lutfi dengan NIM 630402000054. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai membangun budaya organisasi. Di sini, daftar isi dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian budaya organisasi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh budaya. Yang ketiga, menciptakan dan mempertahankan budaya. Yang keempat, mempelajari budaya. Yang kelima, menciptakan budaya yang beretika. Dan yang keenam, menciptakan budaya yang positif dan spiritualitas budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah karakteristik yang ada dan dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi ataupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Budaya organisasi berkaitan dengan norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami serta diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Kemudian, apa yang dilakukan oleh budaya? Yang pertama, fungsi budaya. Fungsi budaya sendiri dapat mendefinisikan batasan organisasi, menyampaikan identifikasi, dan mendorong stabilitas sosial. Kemudian, budaya menciptakan iklim. Maksud budaya menciptakan iklim itu sendiri, yaitu iklim dapat berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan perilaku. Selanjutnya yaitu budaya sebagai aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif dan beretika yang membantu perkembangan inovasi. Selanjutnya yaitu budaya sebagai kewajiban. Budaya dapat membantu komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja serta memberikan manfaat bagi organisasi. Selanjutnya yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menciptakan dan mempertahankan budaya. Yang pertama yaitu seseorang atau pendiri mempunyai sejumlah ide atau gagasan tentang sesuatu. Kedua, pendiri membawa satu atau lebih orang-orang kunci yang merupakan para pemikir. Ketiga, membentuk sebuah kelompok inti yang mempunyai visi sama dengan pendiri. Yang keempat, kelompok tersebut memulai serangkaian tindakan untuk menciptakan sebuah organisasi. Yang kelima, langkah terakhir yaitu orang-orang lain dibawa masuk ke dalam organisasi untuk bekerja bersama-sama dengan pendiri dan kelompok inti, dan pada akhirnya memulai sebuah pembentukan sejarah bersama. Selanjutnya yaitu bagaimana para pekerja mempelajari budaya. Para pekerja di sini dapat mempelajari sebuah budaya organisasi yaitu melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui cerita, yang kedua melalui pengalaman, yang ketiga melalui ritual atau upacara, yang keempat melalui bahasa, dan yang kelima melalui simbol. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang beretika. Yang pertama adalah menjadi panutan yang terlihat. Para pekerja dan akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak atau kirimkan pesan yang positif. Yang kedua, mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Baik, kemudian menciptakan budaya organisasi yang positif. Ada beberapa indikator yang dapat menunjang dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang pertama yaitu menjelaskan visi organisasi atau perusahaan. Ketika karyawan dan anggota sudah memahami terkait dengan visi misi
organisasi atau perusahaan, otomatis di situ akan menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan harapan perusahaan. Kemudian mencari sikap positif, membangun komunikasi yang efektif antara atasan perusahaan maupun bawahan, kemudian melibatkan karyawan atau anggota secara aktif guna prospek untuk anggota dan karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan dan anggota. Nah, memberikan penghargaan kepada karyawan dan anggota ini dalam upaya untuk meningkatkan sinergitas ataupun meningkatkan komitmen karyawan dan anggota dalam rangka mengabdi kepada organisasi. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Seperti itu. Kemudian bagaimana mencapai organisasi yang spiritual? Nah, sebelum kita merujuk kepada bagaimananya, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pengertian dari organisasi yang spiritualitas itu seperti apa sih? Nah, di sini spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas seperti itu. Kemudian untuk mencapai bagaimana organisasi yang spiritual, bagaimana kemudian kita mencapai organisasi yang spiritual. Nah, di sini ada contoh bagaimana salah satu upaya untuk mencapai organisasi yang spiritual, yaitu para pemimpin organisasi sebaiknya dapat mendemonstrasikan nilai, langkah, laku, dan perilaku yang mengacu motivasi secara intrinsik atau secara internal. Kemudian dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan kesadaran mengenai tujuan melalui membangun komunitas juga dapat membantu mencapai spiritualitas dalam organisasi atau tempat kerja. Seperti itu. Terus kemudian ada closing statement dari kelompok kami, yaitu berperan aktif dalam menciptakan budaya positif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.